Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tuntut ganti rugi, puluhan warga blokir jalan menuju bandara. Ganti rugi lahan Puspemkab belum dibayar, warga gugat ke pengadilan. Maki akan pra-pradilkan Kejati jika tidak menetapkan tersangka lainnya kasus Situ Rancagede. Kericuhan antara puluhan warga dengan aparat kepolisian terjadi saat warga yang berunjuk rasa melakukan blokade jalan perimeter utara yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Kabupaten Tangerang. Blokade jalan yang dilakukan oleh warga ini terjadi. Aksi nekat warga memblokade jalan tersebut lantaran pihak Angkasa Pura tidak menemui warga saat melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa yang dilakukan warga ini menuntut ganti rugi bangunan saat pembebasan lahan untuk runway 3 Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Warga kesal karena hingga saat ini ganti rugi belum juga diberikan. Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga ini bukanlah kali ini saja dilakukan, namun perjuangan warga belum juga membuahkan hasil. Demo hari ini terkait penyelesaian eks irigasi yang pertama ya, karena eks irigasi ini kan udah berlarut-larut, tidak dibereskan hak-haknya yaitu hak bangunannya. Yang kedua tentang pembebasan lahan untuk pengganti jalan di sebelah kanan kita nih. Dulu kan ada jalan desa dan kali, itu sampai sekarang pun belum terrealisasi dari AP2 ini. Sedangkan itu kan jalanan umum, kali umum yang dampaknya ketika kita hujan, ini kita sering kebanjiran dengan nggak adanya kali tersebut. Yang ketiga tentang ketenaga kerjaan. Kenapa kita harus tuntut tentang tenaga kerja? Karena utara ini selalu dianaktirikan. Tuntutan utama kami yang pertama yaitu bereskan hak-hak eks irigasi. Artinya eks irigasi ini kan dulu mempunyai rumah. Benar mereka itu tinggal di atas tanah PUPR, tetapi kalau kita mengacu ke beberapa aturan, di situ kan ada dampak sosial. Akibat adanya unjuk rasa puluhan warga, arus lalu lintas di jalan perimeter utara dari Kota Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Salon kecantikan yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Kota Tangerang dibobol kawanan maling. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut masuk ke dalam salon saat pagi hari. Pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya saling berbagi tugas. Satu pelaku yang merupakan joki menunggu di luar sambil mengamati situasi. Sementara satu lainnya masuk dengan cara merusak pintu rolling door salon. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung mengacak-acak laci dan mengambil dompet yang berisi uang tunai senilai 4 juta hasil pembayaran konsumen salon. Selain itu, 1 unit ponsel juga ikut dibawa pelaku. Menurut karyawan salon, pelaku datang 2 jam sebelum salon dibuka. Karyawan toko merasa curiga setelah melihat pintu dalam kondisi terbuka dan melihat meja kasir sudah berantakan. Setelah melihat rekaman CCTV, karyawan toko mengaku sering melihat wajah pelaku karena kerap nongkrong di sekitar salon. Baru mau buka itu kan biasanya kan digembok ya rolling door itu. Nah itu datang itu tiba-tiba udah kebuka separuh gitu loh rolling doornya. Jadi ya udah kayak kiranya tuh di dalam ada orang. Nggak taunya nggak ada. Iya, tapi emang sempat nunggu dulu di luar, sempat nungguin kali aja deh yang keluar gitu. Terus pas masuk juga kan
ini pintu depan ini tuh keablak gitu loh. Nah, posisi lampu juga mati. Jadi kayak mikir lagi, masa iya di dalam ada orang sedangkan lampu mati gitu. Ya udah mau nggak mau ngeberaniin diri masuk. Pas dilihat, pas dicek, udah berantakan semua nih di kasir. Apa yang diambil? Uang sama HP. Dengan membawa bukti rekaman CCTV, pemilik salon telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Ciledug. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Tuh nggak kelihatan tuh. Banjir yang terjadi di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang akibat luapan Sungai Ciberem menyebabkan 4 hektar sawah di kecamatan tersebut mengalami gagal panen. Sebagian besar sawah tersebut dikelola oleh petani penggarap dan bukan merupakan pemilik lahan. Salah satu desa yang paling banyak sawahnya terendam banjir yakni Desa Gabus, Kecamatan Kopo. Area pesawahan yang seharusnya bisa dipanen sekitar 2 minggu hingga 1 bulan terendam banjir selama berhari-hari. Bahkan ketinggian banjir di area pesawahan ini sempat mencapai 2 meter. Selain sawah yang terendam banjir, 1 mesin pompa air yang berfungsi mengatur suplai air ke pesawahan warga juga rusak akibat terendam banjir. Akibat kejadian ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kini, petani penggarap hanya bisa pasrah dengan kejadian tersebut. Petani penggarap tidak bisa membagi hasil kepada pemilik lahan. Panen pas ini mau diambil padinya, pagi diambil padinya, sore malam itu air nggak ketahan. Datang secara mendadak pas mau digebot, ya udah terendam Pak. Separuh keambil sedikit mungkin, tapi yang banyak nggak keambil Pak. Bahkan yang ini, yang ada bisa dilihat itu padinya udah pada jadi semua. Tapi petani belum sempat panen, belum sempat membawa ke rumah Pak. Belum sempat bawa ke rumah karena masih baru mau gebot. Kalau udah gebot kan bisa dibawa. Kalau ini belum sempat digebot, baru ditumpukan datang banjir Pak. Setelah datang banjir itu airnya caranya mendadak kencang benar. Semua udah nggak bisa masuk, udah nggak ketemu karena harus pakai gembong. Ada di bawah, mungkin ya petani nunggu surut, bukan surut malah nambah Pak air. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena area pesawahan banjir juga sempat merendam ratusan rumah warga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.